Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten, ganggu ya Bu? Enggak Bu, silakan masuk. Monggo. Kerjakan apa Bu? Ini loh Bu, rekap tidurnya anak-anak lo banyak yang terlambat. Oh iya. Monggo Bu. Bu, permisi. Iya. Gimana Bu Dwi? Ada yang bisa saya bantu? Iya. Ini loh Bu, saya tuh mau minta tolong panjenengan. Ini soalnya kebetulan tuh ada teman saya, Bu Tika, itu pengen kucing sama saya. Gitu. Pengen ya ngobrol-ngobrol aja sih. Nah, kira-kira Bu Hani ada waktu enggak ya untuk jadi observasi saya, jadi observer saya, kira-kira bisa ndak itu saya proses kucingnya itu sudah bener nopo mboten ngoten lho Bu. Saya masuk di coachingnya jenengan ngoten sebagai pengawas ngoten nggih. Kapan Bu itu? Besok paling Bu, habis istirahat pertama. Oh, habis istirahat pertama nggih, berarti jam 9-an kira-kira jenengan kosong napa mboten? Kosong. Saya sama Bu Tika kebetulan pas sama-sama kosong besok jam istirahat pertama. Jadi saya tadi itu dimintai tolong sama Bu Tika itu, terus tak jawab ya wes insya Allah istirahat pertama, tapi nggak tahu nanti saya minta tolong Bu Hani paling ya untuk bantu saya. Maksudnya kan saya itu bukan orang yang satu-satunya bener gitu loh Bu, nanti takutnya saya ada salah ngomong apa, tapi kan akhirnya ada saksinya jenengan gitu ya. Kalau boleh saya tanya, ini saya penasaran Pak Budi, kenapa kok milih saya Budi, kan teman-teman yang lain banyak? Gimana ya, kalau saya lihat tuh Bu Hani itu lebih pas lah menurut saya. Kalau Bu Hani pas proses diskusi, pas kita rapat dinas, kita ngobrol-ngobrol ini, Bu Hani itu bisa memberikan sumbang saran kayak gitu. Terus juga kita kan juga sudah sering bareng-bareng supervisi, bareng-bareng serumpun, jadi kan lebih enak nanti ngobrolnya. Harapan saya begitu, gitu loh. Baik Bu Dwi, kalau memang itu pertimbangannya jenengan, berarti tidak asal memilih ya Bu, ada pertimbangannya. Insya Allah saya bersedia Bu Dwi. Kalau boleh saya konfirmasi lagi, berarti agenda coachingnya jenengan dengan Bu Tika besok istirahat pertama nggih. Di mana Bu? Di anu aja wes, di aula aja kayaknya kosong ya. Aula planning nggih. Oke, baik Bu Dwi. Kalau gitu saya kayaknya punya ini lembar pengamatan. Saya ambil dulu nggih. Jadi ini nanti kita, kalau memang saya diamanati jadi observer, saya nanti pakai instrumen observasi ya Bu ya. Nggak apa-apa Bu, biar kita sama-sama juga paling saling evaluasi ya. Nanti saya tunjukkan lembarannya bagaimana agar Bu Dwi juga tahu kompetensi apa saja atau indikator apa saja yang dinilai. Sebagai informasi saja Bu Dwi, nanti kalau lembar observasi saya nanti ada rubriknya. Nanti akan ada 4 penilaian Bu Dwi, ada mulai dari skala 4 sampai 1, sangat baik, kurang, cukup. Nonton Bu Dwi ya. Oke, Bu Dwi, jadi kompetensi coaching apa ini nanti yang ingin dikembangkan dari coaching dengan Bu Tika itu? Kan ada kompetensinya itu ada 3 ya Bu ya, ada kompetensi kehadiran secara penuh, kemudian kompetensi mendengarkan secara aktif, dan ketiga itu menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin saya akan lebih fokus nanti di mendengarkan secara aktif saja Bu. Nonton ya. Jadi kompetensi yang mau khususnya spesifik dikembangkan adalah mendengarkan secara aktif. Nanti indikator yang mau dicapai apa saja Bu? Indikatornya itu ini saya masih belajar ya Bu Ani, nanti mau dikoreksi ya kalau misalnya saya salah ya. Itu adalah tidak membuat asumsi sendiri. Jadi nanti sebagai coach saya tidak boleh bikin asumsi sendiri. Kemudian saya juga tidak boleh asosiasi. Kemudian saya juga tidak boleh menjudgment dari teman yang Bu Tika ini supaya tidak terjadi salah paham gitu ya Bu. Terus kemudian mungkin saya dianggapnya Bu Tika itu punya pengalaman lebih, tapi saya tidak boleh nyampaikan itu ke Bu Tika. Kayak gitu Bu. Karena coaching itu sebetulnya kita
membantu memfasilitasi teman kita untuk membangun potensi dan kekuatannya ya Bu ya. Nggih. Baik, jadi besok kita akan ketemu di aula ya Bu. Nggih. Mohon izin nanti saya masuk ketika jenengan coaching dan akan mengamati proses sesuai lembar instrumen yang akan saya bawa. Ya saya tunggu Bu, kalau panjenengan belum rawuh ya berarti belum bisa saya mulai. Baik, saya usahakan tepat waktu. Iya. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama Bu Hani. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Pangestu. Iya. Monggo Pinara. Gimana? Jadi ya Bu? Mengganggu waktunya. Oh Bu Dwi. iya, enggak apa-apa. Iya, seperti kemarin yang saya sampaikan, saya ingin mendiskusikan bahwa di kelas saya ini loh ada satu masalah Bu. Nggih, Bu, sebelum kita lanjutkan ada teman saya kebetulan mau ikut Bu Hani Bu. Enggak pirsa sih, nggih. Ya, itu apa namanya Bu Hani nanti biar ikut sama kita pas diskusi, kita ngobrol sebentar. Saya tuh khawatirnya ini loh Bu, ada yang saya sampaikan kurang pas gitu loh maksud saya. Ya, oke. Enggak apa-apa ya. Nanti lek Bu Hani tiba-tiba rawuh ya wis kita aturi pinarak di sini aja ya. Gitu, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Bu. Nggih, Bu Dwi, Bu Tika. Silakan. Iya, permisi. Bu Tika sudah disampaikan Bu. Saya kesini nih untuk apa? Biar Bu Tika enggak kaget. Enggak apa, sudah kok ya Bu ya. Ampunten ya Bu Tika. Jadi tadi Bu Dwi meminta bantuan saya untuk menjadi pengamat dalam proses coaching ini. Selama proses coaching ini, anggap saja saya tidak ada, jadi Bu Tika tetap terbuka sebagaimana yang direncanakan dengan Bu Dwi. Tidak apa-apa kan Bu Tika? Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Ya, begini Bu Dwi, saya itu mempunyai siswa di kelas yang berkali-kali melakukan kesalahan gitu Bu. Sudah saya beritahu, sudah dinasehati, sudah dipanggil orang tuanya, tapi kesalahannya itu tetap berulang begitu Bu. Sebentar. Kesalahan tadi itu siswanya Bu Tika itu kondisinya adalah dia itu selalu bikin ulah. Gitu. Begini Bu. Jadi masalahnya begini. Anak ini di kelas itu sering mencuri Bu. Sering mencuri barang milik temannya. Kenapa kok bisa diketahui sering mencuri? Pada dasarnya anak ini introvert, jadi tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi tidak punya teman sama sekali di kelas itu Bu. Jika bermain sendirian. Oke. Jadi saya sudah bisa menangkap, artinya anak ini bikin ulah gitu ya. Terus kira-kira Bu Tika arahnya kok ngobrolkan ini sama saya itu nanti tujuannya kemana? Saya ingin berdiskusi dengan Bu Dwi, ingin bagaimana cara saya supaya bisa merubah gitu Bu, merubah dia untuk menjadi lebih baik. Itu tujuan saya. Yang kedua, apakah cara saya untuk mengatasi anak ini apa sudah benar apa belum, karena kejadiannya itu sudah berulang-ulang gitu Bu. Itu anak kelasnya Bu Tika sendiri? Di kelas 5. Oh iya, di kelas 5. Lah kalau detailnya itu seperti apa Bu? Iya, begini Bu. Jadi berdasarkan keluhan anak-anak, setiap anak-anak kalau siang semuanya harus sholat jamaah. Otomatis yang agama Islam semuanya sholat di musola sekolah. Dan yang non Muslim itu di kelas boleh membaca, boleh makan bekalnya begitu. Kebetulan si A ini anak yang sedang bermasalah ini agamanya non Muslim. Jadi dia di kelas begitu Bu. Setelah itu teman-teman setelah selesai dari musola yang agama Islam ini, anak-anak habis sholat, dilihat itu bekalnya banyak yang hilang Bu. Ayamnya hilang, tinggal nasinya tok. Oh gitu. Iya. Lalu ada yang tempenya hilang. Jadi habis istirahat gitu. Oh, yang hilang malah justru bekalnya. Ya Allah, tak kira lah mencuri berapa juta gitu ya Bu ya? Enggak, tapi ya kalau anak kelas 5 kayaknya belum banyak ya uang sakunya. Setelah itu saya lihat kembali di kelas itu hanya ada dia.
Ya. Iya Bu, jadi mencurinya itu lauk pauknya teman-temannya. Iya Bu. Betul. Walah. Jadi makanan yang diambil itu kejadiannya. Berapa lama itu Bu? Sebentar Bu, saya lihat sebentar ya. Itu selama 1 bulan seperti itu Bu. Selama 1 bulan ini, kemarin bulan Februari itu seperti itu, banyak yang hilang. Begitu saya tanya anaknya, kamu tahu nggak kenapa bekalnya anak-anak hilang? Dia bilang, nggak tahu Bu, saya kan istirahatnya di bawah karena kelas kami di atas gitu. Saya juga tidak menduga kalau dia mencuri karena dia itu anaknya introvert, juga orang tuanya selalu memberikan bekal pada anaknya gitu. Setiap saya tanya dia selalu berkilas, saya nggak tahu Bu, saya nggak tahu gitu. Dan pada akhir bulan kemarin itu anak ini diketahui temannya yang sedang tidak sholat membuka bekal milik temannya begitu. Jadi begitu Bu, jadi anak ini setelah saya tanya tetap berkilah tidak tahu. Dan akhirnya anak ini diketahui temannya yang lain bahwa dia membuka bekal milik temannya. Dan setelah saya tanya, apa benar kamu membuka bekal milik temanmu? Iya Bu. Loh kenapa kamu kok membuka bekal milik temanmu? Saya ingin tahu saja, jawabannya begitu. Ingin tahu teman saya membawa bekal apa gitu. Alasannya itu. Berarti pada saat teman-temannya sholat itu ya kurang lebih ya 15-20 menit kayaknya ya. 20 menitan. Ya cukuplah untuk buka-buka satu-satu satu kelas gitu. Karena gurunya kan juga harus mendampingi sholat gitu. Jadi otomatis kelasnya kosong. Iya. Oke. Bu, kalau menghadapi anak seperti itu, kira-kira menurut Bu Tika itu, Bu Tika ingin berbuat apa untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Iya. Sebenarnya saya ingin tanya ke guru kelas yang sebelumnya mengajar dia. Ternyata anak ini adalah anak pindahan dari arah kabupaten. Sudah ditanyakan gitu. Oh ternyata pindahan gitu. Dari TU itu saya tanyakan, ternyata pindahan. Dan untuk rekam jejaknya kami tidak tahu bagaimana sebelumnya anak ini begitu. Sehingga saya juga memprediksi apakah anak ini pindah itu karena bermasalah di sekolahnya lama atau bagaimana. Dan juga secara akademik anaknya kurang bisa menguasai Bu. Yang adanya introvert kalau sudah berargumen itu sangat cerdas gitu Bu. Sangat pandai berkalimat, berkata-kata, menjawab itu sangat pandai begitu. Oke. Setelah ini ya habis tanya ternyata anak ini pindahan. Lalu Bu Tika punya jalan apa lagi kira-kira saya maunya? Setelah tanya kalau naik pindahan, saya otomatis memanggil orang tua Bu. Memanggil orang tua setelah saya beritahu dia agar tidak mengulangi, tetapi tetap mengulangi, saya memanggil orang tua. Dan setelah saya panggil orang tuanya, saya mengutarakan apa yang sudah terjadi di sekolah. Orang tuanya kaget. Bu Tika gini, tadi kan sudah tanya ke TU ya. Walah ternyata ini anak pindahan. Oke, solusi selanjutnya rencananya Bu Tika mau ngapain? Selain tadi dari TU ternyata nggak ada hasil, terus? Iya, saya juga itu Bu mau mendiskusikan kepada guru-guru senior termasuk Jawa bagaimana menghadapi anak yang seperti siswa saya ini gitu. Oke, kalau koordinasi dengan beberapa guru, terutama guru-guru mapel ya mungkin yang masuk di kelasnya Bu Tika. Setelah itu nanti ukuran keberhasilannya Bu Tika seperti apa? Ukuran keberhasilan saya kalau misalkan dia sudah bisa merubah diri, minimal dia itu jujur jujur. Apa yang diomongkan itu yang dibicarakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Sama Bu, kadang ngerjakan PR gitu, dia ngerjakan di sekolah. Dia bilangnya, enggak Bu, saya ngerjakan di rumah gitu. Sehingga dengan seperti itu, dia tidak punya teman Bu. Dan introvertnya malah menjadi itu. Oke. Finalnya, Bu Tika ini fokus ke perilaku yang mana? Maunya Bu Tika yang mau dirubah, itu perilaku yang introvert itu saja? Begitukah? Ya kalau bisa semuanya Bu, dari segi sikap, kejujuran, dan juga sosialisasi dengan temannya harus baik.
Tapi yang paling penting dalam hal ini, saya rasa yang harus diubah itu ya karakternya ini tadi. Oke, Sikapnya ini tadi, baik. gitu. Nanti kalau misalnya, ya kita semua berharap berhasil ya Bu Tika ya. Kalau sudah berhasil, apa yang mau dilakukan sama Bu Tika? Kalau misalkan sudah berhasil saya lakukan, pastinya saya bisa merubah sikap introvertnya Bu, supaya dia bisa berteman dengan siapapun. Setelah kejujuran, dia bisa bersosialisasi dengan siapapun. Itu yang ingin saya rubah. Oke, baik. Baik Bu Tika, saya kok sudah dapat gambaran ya. Nanti coba kita inikan lagi ya, kita sepakati lagi nggih. Jadi Bu Tika tadi ini ke sini mau minta bantuan saya untuk mendengarkan lah apa keluh kesahnya Bu Tika tentang siswa ini tadi, kejadian-kejadian apa saja itu tadi nggih. Kemudian Bu Tika juga sudah menyampaikan rencananya mau mendiskusikan dengan beberapa guru yang lain. Kemudian nanti itu mau dilakukan kapan Bu Tika? Ya, rencananya? Secepatnya Bu, paling tidak ya 2 hari ke depan gitu. Oke, 2 hari ke depan. Baik, Bu Tika nanti kalau sudah berhasil itu atau apapun hasilnya wes nanti kita bisa lanjut ngobrol lagi Bu Tika ya. Kalau sementara ini saya karena masih baru mendengar ini kisahnya dan saya belum punya gambaran yang terlalu banyak. Mungkin saya hanya bisa itu tadi saja ngasih saran masukan. Kalau sudah dari TU sudah ke apa namanya tadi dengan guru-guru nanti hasilnya seperti apa, saya ingin tahu Bu Tika. Nanti kita diskusi lebih banyak lagi di 2 hari ke depan ya Bu Tika. Ya, nanti mau di mana lagi? Atau ke ruang guru aja ya? Ya. Oke, ya wis Bu Tika, gitu saja mungkin ya saya untuk yang sekarang. banyak Bu atas waktunya. Semoga segera terselesaikan masalah ini. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Mari Bu. Assalamualaikum. Baik Budi, gimana tadi hasil percakapan coachingnya dengan Bu Tika tadi? Menurut Bu Dwi? Alhamdulillah seperti yang panjenengan lihat tadi semuanya sudah berjalan sesuai dengan apa namanya yang kita bayangkan lah nanti. Soalnya kadangkala itu kan saya itu cuman satu Bu kekhawatiran saya. Khawatirnya saya orangnya ini nggak bisa diem, nggak bisa kontrol emosi. Dalam artian nanti takutnya apa yang saya sampaikan nanti malah Bu Tika malah jadi nggak terima dengan apa yang saya sampaikan gitu Bu. Oke, gitu ya Bu. Ternyata ada kekhawatiran itu sehingga mungkin juga alasan saya terlibat di sini mungkin salah satunya itu. Tapi alhamdulillah kalau dari yang saya amati tadi Bu Dwi, proses coaching yang Bu Dwi lakukan itu sudah bagus. Artinya kompetensi yang awal ingin Bu Dwi sampaikan tadi yaitu mendengar aktif. Dari indikator-indikator yang tadi di kelas kemarin Bu Dwi sampaikan itu juga saya lihat tidak sudah terlampaui, yaitu Bu Dwi tidak memberikan asumsi tentang lebih awal sebelum Bu Tika menjelaskan. Bu Dwi juga tidak membuat asosiasi menyamakan pengalaman Bu Dwi dengan coach tadi yaitu Bu Tika. Juga Bu Dwi tidak, ya saya lihat ya Bu Dwi ya, tidak menjudgment Bu Tika dari bagaimana beliau mentreatment si anak tadi begitu. Nah kalau gitu sebelumnya saya ingin tahu lagi Bu Dwi dalam proses komunikasi tadi adakah kesulitan yang ditemui Bu Dwi? Kesulitannya nggak ada kesulitan yang sangat berarti ya Bu ya. Nggak ada kesulitan yang sangat berarti. Kalau saya pikir itu tadi sudah tercapai semua indikator-indikatornya itu tadi sudah tercapai. Seperti itu Bu. Nanti menurut saya itu tadi. Jadi dari penilaian pribadi Bu Dwi sendiri, kompetensi yang ingin ditingkatkan sudah tercapai ya Bu, dan itu juga sejalan dengan pengamatan saya. Dari indikator-indikatornya juga alhamdulillah sudah bagus sekali Bu Dwi bagaimana cara menerapkannya dan mengendalikan diri agar bisa terjadi kemitraan yang baik, tidak mendominasi dan sebagainya. Baik, selanjutnya Bu Dwi tadi Bu Dwi sudah menyampaikan tentang apa saja yang sudah dilakukan ya untuk mencapai indikatornya tadi. Nah sekarang saya akan menyampaikan catatan saya. Jadi
dari kompetensi mendengarkan secara aktif tadi sudah saya sampaikan sudah bagus. Selain itu saya juga mengamati kompetensi yang lain, kompetensi coaching yang lain, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan. Dari dua kompetensi yang lain ini, Bu Dwi sudah bagus sekali dalam hal menyimak atau memberikan perhatian. Nah, untuk selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin ditingkatkan, Bu Dwi? Mengajukan pertanyaan berbobot sepertinya, Bu. Oh gitu ya. Nggih, sepertinya gitu. Saya lebih kepingin nanti mengembangkan itu. Daripada nanti kita cuma ngobrol-ngobrolnya terlalu ringan ya mungkin. Nggak terlalu ringan juga sih. Artinya lebih bisa fokus ke materi apa sih, tentang permasalahan apa sih yang dialami oleh teman kita. Harapannya gitu dengan proses coaching ini kita bisa benar-benar membantu teman kita menemukan solusi ya Bu, berasal dari kesadaran dan potensi teman kita sendiri. Jadi dalam coaching ini kalau bisa kita tidak memberikan solusi, tetapi kita bisa membantu teman kita membangkitkan pemikiran kognitif atau metakognisi mereka untuk menemukan solusinya sendiri. Nanti sama-sama kita buka lagi, belajar lagi teorinya ya Bu Dwi. Yeah. Nah, karena kita masih punya PR kompetensi yang ingin dikembangkan, berarti ini harus kita ujikan lagi ya, kita latihkan supaya mengajukan pertanyaan berbobot ini menjadi sebuah hal yang menyatu dengan diri kita. Berarti harus ada coaching lagi. Kita mungkin bisa memanfaatkan Budika tadi, karena Bu Dwi tadi sudah bagus, sudah menyampaikan rencana aksi bahwa nanti Bu Dwi ingin tahu tindak lanjutnya dan hasilnya dari solusi yang Bu Dwi sampaikan gitu ya. Nanti mungkin pas coaching selanjutnya nanti saya bisa diundang lagi ya Bu Dwi. 2 hari lagi Bu. 2 hari lagi ya. 2 hari lagi katanya Bu Dika. Ya wis besok aja tak ngobrol sama guru-guru yang lain tadi sama nanti hasilnya seperti apa. Katanya 2 hari lagi. Nanti takutnya minggu depan kita pas Wepot ada aktivitas Ramadan kan? Iya ya, mau puasa juga. Baik-baik, bagus sekali Bu Dwi, saya sangat apresiasi sekali, bahkan lebih baik dari ketika saya menerapkan coaching ini. Mudah-mudahan selalu sukses dan intinya supaya kita selalu bisa bermanfaat bagi orang lain, ngoten ya Bu Dwi. Oke, jadi kita ketemu lagi ya Bu Ani ya. Matur nuwun Bu Ani sudah membantu saya. Mohon maaf. Terima kasih.